selamat datang di podcast kita yang berjudul Our Talk About Everything, di mana kita akan ngobrol santai mengenai apapun. Ya, betul. Namun, hari ini kita akan fokus terhadap ekonomi politik, karena akan bahas yang nggak pernah lepas di era modern sekarang, yaitu sistem perdagangan global ya. Betul. Hari ini kita akan ditemani dengan tamu spesial kita, yaitu narasumber kita Syawa Aulia. Halo Syawa, apa kabar? Hai Faras, baik alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, langsung aja ya, kita mulai dari dasarnya dulu. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan sistem perdagangan global? Oke, untuk sistem perdagangan global itu sendiri, secara simpelnya, smartphone yang kita miliki sekarang itu dirancang di Amerika, prosesornya dari Taiwan, layarnya dari Jepang, komponen-komponennya dari berbagai negara Eropa dan Asia, lalu dirakit di China. Inilah sistem perdagangan global yang akan kita bahas nih pada hari ini, yang dimana 8 miliar manusia terhubung dalam satu jaringan yang kompleks. Betul Faras, namun di balik kemudahan ini kita juga menyaksikan fenomena yang menarik, di mana perang dagang antar negara-negara besar seperti AS dan China, pabrik-pabrik lokal yang tutup karena kalah bersaing dengan produk impor, dan perdebatan sengit tentang apakah globalisasi itu menguntungkan kita atau justru merugikan kita. Nah, sebagai bagian dari ASEAN dan negara berkembang, Indonesia berada tepat di tengah dinamika ini. Keputusan yang dibuat WTO atau perjanjian yang dibuat di RCEP itu akan berdampak langsung pada lapangan kerja, barang yang kita beli sekarang ini, bahkan masa depan industri nasional kita. Dan hari ini dengan adanya podcast ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana sistem perdagangan global secara kritis. Bukan hanya manfaatnya, tetapi juga tantangan dan dampak negatifnya, karena memahami sistem ini adalah kunci untuk memposisikan diri kita dengan cerdas di era globalisasi. Wah, gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal dasar atau prinsip perdagangan global, biasanya apa yang jadi landasan utamanya? Kalau kita berbicara tentang prinsip sih, ada dua ya untuk prinsip itu, yaitu keunggulan komparatif sama spesialisasi, yang artinya tuh setiap negara sebaiknya fokus untuk memproduksi barang yang bisa mereka hasilkan paling efisien. Itu sebenarnya nggak harus barang-barang yang ini sih, nggak harus barang-barang yang udah jadi, bisa juga bahan baku yang dimana itu bisa ditukarkan dengan barang lain dari negara yang mau mengolahnya, yang memiliki keunggulan berbeda dari negara itu sendiri. Dan dengan seperti itu tuh kita semua tuh bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Jadi bisa dibilang tuh hubungan timbal balik antar negara gitu. Wah, menarik juga ya. Jadi bukan soal siapa paling kaya, tapi siapa yang paling efisien ya? Ya betul, tepat sekali. Tujuan akhirnya tuh negara mana sih yang paling efisien mengenai ekonomi, pertumbuhan, dan tentunya kesejahteraan masyarakat. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang lembaga dan mekanisme dalam perdagangan global, pasti banyak banget ya? Betul, yang paling utama itu WTO, yaitu organisasi yang mengatur aturan main perdagangan internasional. Selain itu juga kayak perjanjian perdagangan, bisa bilateral antar dua negara, regional seperti ASEAN atau Uni Eropa, dan juga multilateral yang melibatkan banyak negara. Jadi nggak harus bilateral atau antar dua negara, nggak harus ASEAN atau Uni Eropa, tapi juga bisa multilateral di mana itu bisa melibatkan banyak negara. Gitu untuk mekanisme perdagangan global itu, bagaimana tentang lembaganya sama mekanismenya gitu. Boleh, terus mekanismenya gimana itu Syawa? Untuk mekanisme ya, ada beberapa instrumen sih seperti tarif, kuota, subsidi, dan hambatan non tarif. Semua itu tuh
dipakai negara untuk mengatur keluar masuknya barang dari negara mereka ke negara lainnya. Atau ada konflik, kalau misalnya ada konflik atau pelanggaran tuh biasanya diselesaikan lewat mekanisme arbitrase internasional. Seperti contohnya tuh kasus subsidi kemarin tuh yang antara AS dan Indonesia, negara kita sendiri, di mana AS tuh menuduh bahwasanya Indonesia tuh sebagai negara yang subsidi udang. Lalu masalah itu dilaporkan oleh AS ke WTO, dan meski masalahnya sekarang tuh udah selesai karena Indonesia nggak terbukti, namun seperti yang aku bilang tadi bahwasanya masalah-masalah seperti ada konflik itu tuh biasanya diselesaikan lewat mekanisme arbitrase internasional, itu diselesaikan di WTO itu sebagai contohnya. Kalau dari sisi dampak, apa sih yang bisa kita lihat dari sistem perdagangan global ini? Oke, kalau kita berbicara tentang dampak, tentunya ya dampak tuh pasti memiliki memiliki sisi negatif sama positifnya dong yang pasti. Dan untuk kita berbicara tentang positifnya dahulu tuh ya antara lain yang pastinya tuh akses pasar yang lebih luas, transfer teknologi yang makin maju antar negara satu sama negara lainnya. Terus apa lagi ya, kayak harga barang yang lebih kompetitif, kayak barang tuh bisa nggak harus ada di satu negara aja, tapi bisa ada di negara satu dan lainnya, yang bisa kita bilang tadi akses pasar yang lebih luas, jadi memungkinkan dengan harga barang tuh lebih kompetitif karena barang tuh nggak cuma diproduksi di satu negara aja gitu. Dan yang terakhir itu yang pasti pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sama lebih cepat untuk masing-masing negara. Tapi di sisi lain juga ada dampak negatifnya seperti ketimpangan ekonomi antar negara, eksploitasi tenaga kerja yang pastinya, dan yang pasti itu kalau misalnya disalahgunain bahkan bisa melibatkan atau merugikan kerusakan lingkungan dan ketergantungan pada negara maju. Jadi negara-negara tuh biasanya kayak lebih ke mementingkan atau lebih trust kepada negara-negara maju ketimbang negara-negara yang sedang dalam proses berkembang gitu. Wah, jadi memang dua sisi mata uang ya. Ada manfaat tapi juga ada resiko besar. Iya benar. Misalnya banyak negara berkembang tuh bisa dapat akses teknologi baru, tapi juga kadang tuh memiliki ancaman seperti deindustrialisasi lokal karena kalah saing dengan produk-produk impor. Jadi mereka tuh merasa bahwasanya mereka tuh ngerasa benar, iya. Misalnya kayak banyak negara berkembang tuh ngerasa mereka tuh bisa dapat akses teknologi baru sebenarnya, tapi juga mereka tuh nggak luput dari ancaman deindustrialisasi lokal karena kalah saing dengan produk-produk impor. Jadi mereka tuh merasa produk-produk lokal tuh akan kalah dengan produk-produk luar gitu. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih aktual ya. Isu-isu kontemporer apa aja sih yang sedang mempengaruhi perdagangan global ini? Kalau kita berbicara tentang isu-isu kontemporer ya, sebenarnya tuh ada beberapa tren besar tuh biasanya ras. Yang pertama tuh yang pastinya bakal ada proteksionisme. Contohnya kayak perang dagang Amerika dan China, atau fenomena Brexit di Europe tuh. Itu fenomena proteksionisme baru tuh munculnya. Karena tren-tren besar kayak gini tuh bisa dikatakan menjadi isu-isu kontemporernya. Terus yang kedua tuh nggak luput dari digitalisasi perdagangan ras, kayak termasuk e-commerce lintas antar negara, terus data yang kini jadi komoditas baru. Terus yang ketiga tuh nggak luput juga dari isu keberlangsungan seperti green trade atau kebijakan tentang carbon border adjustment. Terus yang terakhir tuh kalau nggak salah nggak luput juga tentang fenomena fragmentasi seperti reshoring, deglobalisasi selektif, di mana beberapa negara maju tuh atau di mana beberapa negara tuh mulai menarik kembali produksi mereka tuh ke dalam negeri karena faktor keamanan sama stabilitas. Seperti yang kita tahu ya dong, seperti bahwasanya negara-negara tuh
pasti menginginkan bahwasanya negara mereka tuh memiliki keamanan sama stabilitas yang baik. Makanya mereka ngerasa kayaknya lebih bagus mereka memproduksi sendiri dan lebih ikhlas kepada negara mereka sendiri. Seperti itu. Oh, jadi arah perdagangan global sekarang mulai bergeser ya? Iya, bisa dibilang dunia sekarang tuh sedang mencari keseimbangan baru antara globalisasi sama proteksi nasional, teman-teman. Tantangannya tuh adalah gimana sih, bagaimana tetap terbuka tapi juga bisa melindungi kepentingan dalam negeri kita sendiri, khususnya kita selaku negara di Indonesia. Seperti itu sih Ras kalau menurut aku. Wah, menarik banget ya pembahasan hari ini. Banyak hal yang ternyata saling terkait dalam sistem perdagangan global. Sebelum kita tutup, mungkin Syahwa bisa kasih sedikit pesan atau kesimpulan untuk para pendengar? Oke, kalau untuk pesan atau kesimpulan apa ya? Intinya ya kayak intinya teman-teman, perdagangan global itu bukan hanya soal ekspor impor teman-teman, tapi juga soal kerjasama, keadilan, sama berkelanjutan, di mana negara satu sama lainnya itu saling menguntungkan satu sama lain. Kita perlu memahami dinamika ini juga Ras, supaya diri kita sendiri itu bisa ikut berperan, baik kita sebagai individu, pelaku bisnis, atau pembuat kebijakan dalam sistem perdagangan global itu sendiri, dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan sehingga dapat menguntungkan kita selaku individu, aktor nasional ataupun negara satu sama lainnya. Jadi kita tuh bisa dibilang timbal balik dan saling menguntungkan, bukan saling merugikan atau salah satu aja yang untung dan salah satunya rugi. Yang intinya berkelanjutan dalam kata bagusnya tuh itu tuh saling menguntungkan lah gitu. Wah, luar biasa ya. Terima kasih banyak Syahwa untuk wawasannya hari ini, sudah berbagi berbagai ilmu ya. Dan buat teman-teman pendengar, jangan lupa untuk terus belajar hal-hal baru tentang ekonomi global. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.